ternyata ada gadis kecil. Awas, hati-hati. Loh, kok ora ditumpaki? Udah jadi full yang sudah diberi warna. Di depannya adalah masjid yang berada di Samburangan ini ya teman. Halo teman-teman, akhirnya saya sampai di tempat tujuan ya teman-teman. Dimana di sini dinamakan depan ini adalah Kampung Jawa yang bernama Desa Borangan, yang kampung yang paling ujung di perbatasan Jawa Tengah antara Demak Grobogan ya teman-teman. Bisa kalian lihat, tadi kita sudah mampir di Bendungan Jeragung, dan kita sudah sampai di lokasi ini, dan saya sangat terkejut sekali karena ada di sini suasananya sangat panas sekali ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sekeliling ini adalah rumah warga. Bisa kalian lihat betapa kampung ini berada di tengah-tengah pedalaman seperti ini ya teman-teman. Luar biasa sekali pemandangannya ya teman-teman. Dan di Desa Jeragung ini terdapat 3 RT. Tadi kita habis bertemu dengan salah satu keperangkat desa atau kepala desa, kadesnya ya teman-teman. Dia sangat baik hati sekali untuk mempersilahkan saya membuat konten suasana desa di tempat beliau. Semoga kehadiran saya diterima dengan baik di sini ya teman-teman. Inilah kondisi kampungnya yang masih alami dan original sekali ya teman-teman. Dan setelah saya sampai tiba di sini, saya berbicara tentang kondisi geografisnya. Di sini sangat luar biasa sekali karena di sini udaranya juga panas, terletak di perbatasan. Mencari air ada di sini katanya susah ya teman-teman. Ada tapi mungkin hanya sedikit ya, jadi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya teman-teman di Desa Borangan ini. Tapi di sini warganya tetap semangat, tidak berkecil hati. Beginilah kondisinya. Dan banyak sekali di sini jalannya masih tanah seperti ini dan klasik, unik sekali ya teman-teman. Beginilah. Inilah rumah-rumah para warga yang dibangun sederhana atau menggunakan bahan kayu jati. Memang warga di sini lebih suka dengan rumah jati karena ada filosofinya ya teman-teman. Kalau di seperti tempat seperti ini membangun rumah menggunakan kayu nanti bisa dijual kembali atau tidak permanen gitu. Kalau permanen kan harus dijual dengan tanahnya seperti ini kondisinya teman. Luar biasa sekali. Kita coba untuk jalan-jalan sebentar. Dan di depan ini adalah rumah warga yang masih menggunakan kayu. Banyak sekali rumah-rumah di sini dipanggung atau lebih atas dari tanah ya teman-teman, dan menggunakan kayu seperti ini. Dan di depan ini adalah pohon mangga yang ditanam oleh warga untuk menghiasi perkarangan rumah mereka ya teman. Dan di sebelah saya ini adalah sepertinya ini adalah lapangan voli yang akan segera dipergunakan atau segera baru dikerjakan ya teman untuk membuat lapangan voli. Luar biasa sekali. Kampung yang berbatasan antara Kabupaten Semarang dan Grobogan Demak ini masih menyimpan banyak sekali sejak keunikan. Bisa kalian lihat di bawah itu adalah anak kecil. Anak kecil. Keunikan di sini adalah para warganya mayoritas bekerja sebagai petani jagung ya teman.
lihat depan itu adalah petani jagung. Luar biasa sekali semangat juang para warga di sini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya teman. Nah, di sini juga ada seperti toko. Nah, seperti inilah pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Pringapus, Desa Canirejo, jenis kegiatan untuk pembangunan ya teman-teman. Ini sepertinya dan setelah saya tadi berbincang-bincang kepada kepala desa, dan di sini rupanya ada keunikan, yaitu adalah tukang ojek. Dan di sini itu mereka adalah mencari nafkah dengan cara menjadi tukang ojek tanaman jagung ya teman-teman. Sangat unik sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita menuju di tengah-tengah kampung Borangan ini apa aja keunikannya, terus ikuti video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel saya dapat berkembang. Terima kasih. Depannya adalah masjid yang berada di Desa Borangan ini ya teman. Masjid ini masih masjid yang sangat kuno sekali, peninggalan para leluhur warga di sini ya teman. Wah, luar biasa sekali. Kita coba untuk masuk melihat lebih dekat lagi. Ini terbuat dari full jati semua ya teman, bisa lihat ini. Jati full yang sudah diberi warna. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita sambil kita beranjak pulang. Bu, langkung nggih, melampah-melampah, Bu. Sih. Loh, kok ora ditumpaki? Beginilah kehidupan atau gambar dari kampung yang terpencil yang berada di perbatasan antara Kabupaten Semarang dan juga perbatasan Demak. Halo, jumpa lagi bersama saya di Keluar Masuk Desa teman-teman. Kali ini saya berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Semarang dan juga perbatasan Demak ya teman-teman. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimanakah suasana kehidupan warga di sini. Nah, di sini sangat klasik dan unik sekali ya teman-teman, karena warga di sini masih menggunakan Gusti ya, stop. Nah,
Di sini sebenarnya ayah Gusti salah satu warga yang sedang mencari daun ya teman. Mbah, tidak langkung Mbah. Damel nopo niki Mbah? Dimasak. Oh ini napa? Bang Turi. Wah, enten lagune nggih Mbah. Turi uti. Pun nggih Mbah. Ya, jelas salah satu warga yang sedang mencari kembang turi ya teman, untuk dimasak, untuk dibuat sayur. Sudah jarang sekali kalau di kota ya teman. Wah, luar biasa sekali pemandangan di sini. Nah, di depannya adalah rumah suku Pak Jawa yang masih alami, yang terbuat dari kayu, dan di samping ini terdapat jagung yang menghijau yang baru ditanam ya teman, karena belum keluar jagungnya. Di Desa Borangan ini terdapat 3 RT ya teman, dan mayoritas warga di sini mata pencariannya adalah menanam jagung ya teman-teman, atau bertani jagung. Nah, kita coba untuk mendekat lagi. Nah, sepertinya kita akan masuk ke jalan ini ya teman. Wah, ini luar biasa sekali teman. Sepertinya ada pohon yang disusun sangat rapi sekali, mungkin untuk hiasan ya teman. Ini adalah bekas pohon yang dibakar. Di sini sangat sepi sekali ya teman. Saya agak deg-degan ini karena saya membuat konten video sendirian. Luar biasa sekali karena di sini masih original tempatnya teman-teman. Jalannya juga masih tanah sederhana seperti ini. Nah, dan di depan ini adalah rumah suku Jawa yang sepertinya kosong, tidak dihuni ya teman-teman. Di Desa Borangan ini mayoritas warganya bertani jagung. Nanti jagung ini akan diambil oleh atau bos jagung gitu ya teman, dan dijual di luar daerah. Nah, beginilah kondisi suasananya. Perdesaannya banyak sekali tanaman-tanaman jagung, walaupun di depan rumahnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat ini adalah tanaman jagung yang sudah dipetik atau sudah dipanen. Ini udara cukup panas sekali ya teman. Ini adalah kampung perbatasan yang sangat ujung. Nah, di sini juga banyak sekali pepohonan seperti pohon nangka, mangga, ada pisang ya teman. Nah, inilah di sana itu adalah kampung-kampung, rumah-rumah warga yang masih menggunakan kayu seperti ini, dan langka sekali kalau sudah di kota ya teman-teman. Dan mengingatkan kita kembali ke masa lalu, seperti inilah kondisi asli kampung Jawa dahulu kala ya teman-teman. Rumahnya masih menggunakan material kayu seperti ini, dipanggung, jadi sangat klasik sekali ya teman. Jalannya juga masih bertanah batu seperti ini. Seperti kembali ke masa lalu ya teman, kalau kita membuat konten video tentang zona pedesaan di desa-desa yang terpencil seperti ini.
90% itu mata pencarian kita di bidang pertanian. Tapi untuk lahannya kita numpang ke perhutanan, jadi bukan lahan pribadi. Oh, bukan lahan pribadi ya. Untuk kalangan anak muda itu profesinya sebagai apa, Pak? Untuk kalangan anak muda ya ada yang kerja keluar atau merantau, tapi nggak begitu banyak. Ada juga yang kerja di sekitaran kota Semarang, tapi itu pun nggak signifikan, masih sering membantu orang tua di kampung untuk bertani. Kalau boleh tahu ini di sini mayoritas kan bertani. Itu petani apa, Pak? Untuk di sini petani jagung. Paling ada tanaman selah atau tumpang sari itu singkong sama pisang. Ini Kak, ini Pak, ini kan desa paling ujung di Kabupaten Semarang ya. Bisa dibilang gitu Pak, karena ini perbatasan dengan Kabupaten Demak ya ini ya. Nah, ini kan saya juga pengen ngerti Pak, kalau anak-anak itu sekolahnya di mana Pak? Kalau untuk pendidikan tingkat dasar SD, TK itu masih di lingkungan kita sendiri, masih ada. Tapi untuk SMP, SMA ataupun SMK ataupun pesantren itu kita larinya ke Kecamatan Karangawen, ikutnya Demak. Jadi biasanya ya keluar kabupaten semua. Itu tidak hanya pendidikan, untuk sosial budaya juga kita banyak lari ke kabupaten Demak. Itu berapa kilo Pak dari kampung ini Pak? Untuk jarak terdekat SMP SMA nya itu kurang lebih 2 kilometer. Kalau untuk yang ke negeri itu sekitar 7 sampai 8 kilo. Kalau di sini untuk kebutuhan air gimana Pak? Kebutuhan air tahun-tahun kemarin memang sempat jadi kendala karena memang sungai yang jadi tumpuan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat, airnya itu kemarin kan sempat ditutup, jadi tidak ada aliran sungai untuk kebutuhan sehari-hari, cuci, minum, mandi. Itu masyarakat Burangan memang sangat kurang, tapi alhamdulillah kemarin dengan adanya bantuan sumur bor yang sekarang sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, untuk tahun-tahun ke depan kemungkinan besar sudah tidak kekurangan air lagi. Itu waktu musim kemarau kemarin ya? Betul. Jadi kalau ini kan lagi musim penghujan, terus airnya gimana Pak? Untuk kalau musim penghujan sih sebenarnya nggak ada masalah, karena hampir setiap rumah itu punya sumur geli. Yang dipermasalahkan warga kan kalau musim kemarau panjang. Ya Pak, terima kasih Pak ya, sudah bersedia ngobrol sedikit Pak ya, kelihatan sedikit.